izin dari kelompok 5, ini kami mempresentasikannya yang SPADA. Jadi di SPADA ini kami ambil contoh mata pelajarannya itu akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk pertama di sini kami ada pengenalan semacam kayak introduction untuk mata pelajaran ini tuh tentang apa dan apa yang bakal dipelajari. Nah, di sini ada penjelasannya, lalu di sini ada tujuan pembelajarannya, lalu di bawahnya itu ada kompetensi intinya, apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini. Lalu di sini ada anggota dari kelompok 5. Anggotanya itu ada saya sendiri, lalu ada Bella Triani, lalu ada Bernadetta Winda, ada Citra Nailus, ada Danis Yunaini, ada Dea Fitri Jayanti, dan yang terakhir Dina Fatmawati. Nah, setelah dari pengenalan mata pelajaran, langsung kita masuk ke bab pertama. Nah, di bab pertama ini kami ambil contohnya itu konsep dasar. Jadi, tentang mengenai konsep dasar dari mata pelajaran itu sendiri tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di materi pertama ini. Yang pertama itu di sini kami masukin daftar referensi pembelajarannya. Cuman di sini kayaknya gambarnya agak kepotong. Sebentar. Nah, ini yang fullnya. Nggak tahu ini dari kemarin soalnya selalu kepotong, jadi nggak bisa kelihatan full. Nah, untuk fullnya contohnya seperti ini. Contoh-contoh buku pembelajarannya. Nah, setelah itu ada materi tambahan untuk mengenai akuntansi perusahaan dasar. Sebentar, Mesaan. Editingnya di off-kan dulu saja supaya ya, saudara baik, Bu. bisa lihat semua. Di atas itu kan ada editing, itu di off-kan saja. Ya. Oke. Tadi mana? Oh ya, ini. Tadi ini ada materi pembelajarannya, materi utamanya mengenai akuntansi perusahaan jasa. Ini contoh ada PowerPoint, kurang lebih begitu. Lalu setelah itu akan diberi penugasan. Nah, penugasannya itu jadi peserta didik bakal disuruh untuk membuat RMK singkat berdasarkan materi yang udah dikasih sebelumnya. Nanti kalau misalkan udah dikerjain, diketik, lalu di submit. Terus setelah itu ada forum diskusinya. Nah, forum diskusi ini nanti peserta didik dikasih kesempatan buat saling tanya jawab antar satu sama lain. Jadi diskusi antar peserta didik supaya meningkatkan interaksi dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini belum ada ya, belum ya, Bu. dibuat nih. Udah ini maksudnya forum Tidak, diskusi. maksudnya sudah ada diskusi enggak di situ? Oh, diskusinya mungkin belum ada. Oh ya. Lalu berikutnya ini kalau ini bedanya oh maaf, yang berpendapat itu cuman kasih pendapat, tapi yang diskusi satu sama lain ternyata di sini, mohon maaf. Nah, di sini baru yang diskusi satu sama lain antar peserta didik. Kalau yang tadi itu cuman sekedar menyatakan pendapat. Jadi nggak ada Bedanya timbal apa, balik. Mas? Bedanya apa? Kalau yang berpendapat ini itu nggak ada timbal balik ya. Jadi cuman kayak kita nyampein pendapat lalu udah. Nah, baru yang diskusi ini ada interaksinya. Ada interaksi gitu. antar saya. Maaf tadi agak kebalik. Soalnya emang sama dua topik ini hampir sama. Mungkin nanti istilahnya aja yang diperbaiki gitu supaya enggak bingung.
Iya, Ya, Bu. silakan. Nah, terus habis itu ada kuis singkat. Ada kuis singkat ini. Nah, di sini ada kita bikin singkat aja 3 nomor. Cuman eh, soalnya itu menentukan benar apa salah. Misalkan ini contoh satu soalnya kas bertambah di kredit itu kan salah. Terus terus Hmm. toko kue itu Hmm. termasuk jenis perusahaan jasa. Itu kan salah karena toko kue bisa dibilangnya itu manufaktur. Ini kita coba isi salah aja, isi true aja, pengen supaya tahu nanti bedanya jawaban benar dan jawaban salah gimana. Hmm. Terus yang terakhir, ini contoh soalnya eh, ini per unit bayar tunai sekaligus catatannya sebagai berikut. Peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah, ini benar. Nah, nah tuh. Ini Hmm. ada contohnya. Nah, ini kalau misalkan jawaban kita benar, maksudnya benar bukan benar yang true atau false, tapi jawaban benar, Hmm. tuh nanti ada Hmm. tulisannya begini. Nah, Hmm. kalau misalkan jawaban kita salah, ternyata nanti tulisannya begini. Masing-masing soal dapat poinnya 1, jadi maksimal Hmm. maksimal 3. Baik. Lalu itu terakhir ada link meeting, link Google Meet. Nah, Google Meet ini nanti diadakan untuk konsultasi. Jadi ceritanya kan ini udah di akhir pembelajaran bab pertama. Jadi nanti menjelang ulangan gitu, nanti peserta didik itu bakal dikasih kesempatan buat tanya-tanya dulu dengan eh, pengajarnya apa yang kendala yang udah dialami selama pembelajaran di bab pertama ini, atau ada hal-hal yang mereka masih penasaran, masih pengen tahu, bisa ditanyain di Google Meet ini gitu. Terus Ya. Hmm. ya Bentar, kurang lebih stop di gitu situ saja. untuk bab Itu pertama. perlu ke bawah ya. Ya, karena Untuk yang kurang ke lebih bawah, semuanya sama. ya. Kemudian ini yang membuat siapa, Mas? Eh Saudara kan ada bertujuh ya. iya, kita satu Mm-mm. bab itu ya sorry. Satu bab satu orang. Di sini kita ada 7, tapi Oh kita gitu. babnya ada 8. Nah. Jadi satu bab satu orang. Hmm. Mm-mm. Satu bab satu orang. Baik. Bentuk pembelajarannya bebas, bebas suka-suka teman-teman. Iya, kalau kemarin kan karena kita mikirnya tujuan dari ini kan supaya kita tahu bagaimana cara mengolah pada itu. Jadi untuk Mm-mm. mode pembelajaran itu kami tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Yang penting mencoba dulu gitu ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Terima kasih. Kemudian ya, ini pekerjaannya dari tim 5. Iya, Ya, betul. dari tim 5. Teman-teman ada yang mau berkomentar silahkan sebelum saya berkomentar ya. Mungkin ada tim 5 dulu yang mau melengkapi penjelasan dari Mas Aan. Tidak semuanya pasrah Mas Aan ya. Monggo, tim 5. Wah, tamu yang melengkapi Mas Aan. Tidak ada benar nih yang mau menambahkan penjelasannya Mas Aan. Kelompok 5. Oke, saya yang menambahkan ya Mas Aan ya. Nanti untuk ini kan kita pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15 kita akan mengembangkan kelas digital ini baik di Spada maupun di Edmodo gitu ya Mas Aan dan semuanya. Jadi ketika kita pertemuan maka kita akan mengecek progres dari teman-teman supaya nanti setelah akhir pertemuan ke-15 saudara mempunyai bentuk kelas yang
sesuai dengan selain berlatih membuat kelas digital, saudara juga berlatih menerapkan prinsip-prinsip dari pembelajaran. Begitu. Nah, kita lihat di judulnya dulu, Mas A, ke atas. Ini kelas akuntansi perusahaan jasa ya. Kemudian ini pengantarnya, baik. Nah, untuk sampai di sini. Saudara, di sini ada tujuan kamu menuliskan kompetensi inti ini apa, Mas? Ini supaya kita tahu apa namanya yang menjadi dasar atau dari pembelajaran ini, Bu. Dasarnya. Uh-uh. Ya, kenapa tidak menulis kompetensi dasarnya? Untuk karena kami pikir karena terlalu panjang takutnya untuk ininya jadi yang inti saja. Yang inti saja. Mm-mm. Kemudian KI-nya KI-nya yang saudara ajarkan ini 4 itu. Ini karena kan kemarin kami belum tahu kalau misalkan kompetensi untuk akuntansi itu hanya 3 dan 4. Kami kan baru tahu kalau kemarin Ibu menjelaskan di kelas yang kemarin Perencanaan. sih. Ini karena kami buatnya sebelum kelas itu, jadi kami belum tahu. Setelah kelas itu kami baru tahu dan kami belum sempat edit lagi gitu, Bu. Mohon maaf. Ya, jadi kalau menurut saya KIKD-nya ini kalau saudara menuliskan kompetensi inti, maka saudara harus mencantumkan kompetensi dasar. Ya Mas ya, karena tujuan pembelajaran ini diambil tidak dari kompetensi inti, tapi dari kompetensi dasar. Jadi, kalau saudara nulis kompetensi dasar saja malah tidak apa-apa, tidak perlu mencantumkan kompetensi inti. Ya, kompetensi dasar di materi yang saudara berikan itu apa? Kompetensi dasarnya dituliskan. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini tentu Mas Aan tidak dan teman-teman tidak hanya yang ini diharapkan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi serta dapat menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Ini kan terlalu luas gitu. Ya, jadi kalau menurut hemat saya di greeting ini cukup saudara KI dan KD-nya saja. KI dan KD-nya mapel ini. Kemudian nanti di materi naik Mas. Ya naik. Nah di sini Nah di konsep dasar ini saudara menjelaskan di sini. Pada bab pertama ini kelas akan membahas seputar gitu toh. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, tujuan materi konsep dasar ini, tujuan pembelajarannya apa? Baru dijelaskan. Karena nanti Mas Aan akan membuat kuis tadi kan? Iya, Bu. Nah, kuis itu membuatnya tidak hanya seperti tadi. Kamu kan hanya asal-asalan tadi. Yang penting membuat gitu kan? Yang Iya, penting Bu. latihan. Bagaimana caranya membuat kuis gitu ya. Nah, tetapi kuis yang saudara buat tadi merujuk ke tujuan pembelajaran yang ada di materi konsep dasar ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, gitu. Kemudian, ini sudah bagus. Hanya ditambahkan yang tujuan pembelajaran tadi ya. Timnya nyatet, ya. Timnya nyatet. Tim 5 nyatet. Kemudian, beberapa aktivitas. Nah, ini yang penting. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan pada bab pertama ini adalah, atau aktivitas yang dilakukan pada bab pertama ini adalah, nah ini guru, ini kan guru gitu, Mas Aan, konsep dasar ini yang nyusun Mas Aan. Iya, Bu. Ya, pada konsep dasar saya, ini Pak Guru merancang kegiatannya seperti apa. Siswa seperti apa dulu, yang pertama membaca materi, kedua membuat RMK, ketiga opo, keempat opo, begitu. Kemudian urutannya tadi sampai pertemuan konsultasi. Nah, itu ini kan fasilitas yang saudara berikan. Mulai materi sampai dengan forum konsultasi tadi kan.
saudara memfasilitasi peserta didik. Tapi bukan berarti tahapannya urut seperti ini kan? Kalau kemarin saya bayanginnya ini urut seperti ini sih, Bu. Tapi kan ketika siswa membaca, saya ya sebagai siswa membaca, terus saya ini pada materi ini disuruh ngapain ya? Urut-urutannya bagaimana ya? Saya kan nggak tahu. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, jadi akan lebih baik kalau ini kan yang tahu Mas Aan sebagai pengembang, tapi siswa tidak tahu. Jadi tadi di naik di kok kui depan yang atas bagian atas. Nah, hub. Nah ini beberapa ini aktivitas pada pembelajaran kali ini adalah satu, siswa diminta ngopo-ngopo-ngopo, dua, apa-apa-apa, tiga, apa-apa-apa gitu. Ya, supaya saya sebagai siswa dan teman-teman mulai yang lain sebagai siswa tahu, oh saya pertama harus ini, kedua harus ini. Seperti supaya juga tidak ada miskonsepsi antara tadi berpendapat dan diskusi. Gitu. Jadi pas berpendapat ini siswanya diminta ngapain? Begitu pula pada saat diskusi. Di situ karena tidak ada instruksi yang jelas. Gitu ya. Iya, Bu. Ada feedback? Sudah cukup, Bu. Jadi nanti Ya. mungkin bisa saya ini lagi apa namanya koreksi Yes. lagi. Ya, coba di pertemuan yang berikutnya di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini tahu-tahu ada Google Meet, tahu-tahu ada materi, ada referensi. Ini ngapain siswa kita disuruh apa? Kita nggak tahu. Ya, Iya, Bu. jadi ada tujuan pembelajarannya dulu dijelaskan. Tujuan pembelajaran pada jurnal umum ini tujuannya apa? Tahapannya apa? Itu dijelaskan, baru saudara memberikan fasilitas Google Meet, memberikan fasilitas materi, referensi, diskusi, dan seterusnya. Itu sampai nanti selesai. Gitu? Baik, Bu. Ya, Iya. Oke. Terima kasih. Bisa ditutup, Mas An. baik. Kelompok 5 bisa ada pertanyaan, silahkan. Selain Mas Aan, yuk yang lain bangun. Bu, saya tidak bertanya. Maaf tidak bisa on cam. Halo? Halo Ibu. Ya, ada pertanyaan? Maaf saya sebenarnya tidak bisa on cam karena sinyal saya. Enggak apa. Saya bertanya berarti setiap subtopik itu diberikan KD ya Bu? Misalkan Enggak, diberikan tujuan ya pembelajaran. maksudnya ya di misalkan di jurnal umum itu tujuannya apa, harus dicari itu apa. Jadi seperti itu ya Bu. Oke, betul. Baik Bu, terima kasih. Karena gaya belajarnya beda-beda Mbak Danisa. Oke. Ada lagi, monggo. Kecuali begini teman-teman, saudara bisa memberikan satu langkah di depan, paling atas tadi ya, sintak pembelajaran atau langkah pembelajaran di kelas ini adalah sudah menjelaskan deng 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 deng, itu sama untuk semua materi, sama. Jadi mulai dari materi konsep dasar sampai dengan bawah, sampai dengan worksheet mungkin ya, atau laporan keuangan sama, itu boleh. Tetapi kalau karena ini penyusunnya itu beda-beda dan masing-masing mempunyai langkah yang berbeda-beda, maka akan lebih baik ketika di setiap tahapan itu saudara menuliskan. Dan tolong pengembang sepada, saudara menuliskan jurnal umum ini disusun oleh siapa. Kemudian konsep dasar disusun oleh siapa? Karena saudara kan satu orang mengembangkan satu sub gitu, gitu. Ya,
supaya saya tahu bagaimana kreativitasnya kelompok ini, kemudian Mbak atau Mas siapa gitu. Ya, tolong dituliskan. Begitu. Ada pertanyaan? Betul? Baik, terima kasih kelompok 5, luar biasa. Saya lanjutkan untuk kelompok berikutnya, monggo. Bu. Izin. Untuk mana dulu nih? Mas Dito apa Mbak Dian? Apa Mbak Dela? Mbak Dela dulu ya, Mas Dito ya. Mbak Dela, setelah itu Mas Dito. Monggo Mbak Dela, silakan. Baik Ibu, ini akan share screen oleh Vina. Ya. Pembuatnya Vina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan izin presentasikan hasil kelas kami di SPADA. Yang pertama, kita mengambil mata pelajaran spreadsheet. Untuk pembagian job desk-nya, kami ada 8 orang. Nah, untuk 8 orang untuk 8 pertemuan. Nah, sistemnya gimana? Untuk pertemuan 1 sampai 3 itu sistemnya seperti kuliah biasa, kita ada Meet. Kemudian untuk pertemuan 4 itu ada penugasan, yaitu evaluasi bab 1 sampai bab 3. Kemudian pertemuan 5, 6, dan 7 itu juga perkuliahan biasa. Kemudian pertemuan 8 itu ada kuis. Nah, untuk pertemuan 1 ini Coba Mbak, ke atas dulu Mbak. ke atas dulu ya. Ini Ya, di deskripsi kelas kita menampilkan tujuan pembelajaran untuk keseluruhan dari kelas kita nanti. Kemudian untuk pertemuan 1 nah ini kita ada share materi, kemudian ada Google Meet. Nah, untuk Google Meet ini bertujuan untuk virtual meeting dengan siswa. Kemudian ada video pembelajaran dan juga ada forum diskusi untuk pertemuan 1. Lanjut. Untuk sebentar di pertemuan 1 dulu. Silakan membaca, kemudian silakan bergabung ke Jimit yang sudah disediakan. Waktu juga. Ini ada jadwalnya nggih, kapan Jimitnya, kapan ini ada jadwalnya nggih. Halo. Ada jadwalnya ya. Oke. Ya, karena di situ perintahnya ini ya, tapi ya sudah enggak apa-apa. Jenis-jenis aplikasi, terus pertemuan 1 ini Jimitnya nggih. Bisa gabung. Nggih, terus video pembelajaran. Video ini isinya apa, Mbak? Video ini isinya tentang materi ini, Bu. Untuk materi. Jadi ini termasuk materi nggih. Berarti sama dengan yang di file yang di jenis-jenis
aplikasi pengolah angka yang PDF itu. Nggih, Ibu. Cuma ini bentuknya video gitu ya. Nggih. Oh ya, terus ini Jemit, kemudian forum diskusi ini untuk apa? Forum diskusi ini kami adakan itu bertujuan untuk mereview materi lagi dengan kita memecahkan suatu masalah dengan diskusi begitu, Ibu. Oh, diskusi, ya. Ini tidak sama dengan, tidak bareng dengan Google Meet yang dilakukan. Tidak, asinkronus gitu ini. Iya. Ya, baik. Oke. Terus lanjut, nah sama gitu. Berarti tahapanmu yang di petunjuk pelaksanaan pembelajaran itu ditulis lebih teknis ya Mbak ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian akan lebih baik jika Nah, akan lebih baik jika video pembelajaran ini kan materi nggih. Masuk materi toh. Jadi siswa boleh membaca yang PDF, boleh melihat yang video gitu nggih. Nah, itu akan lebih baik kalau saudara kumpulkan, Mbak. Jadi nanti mungkin di change ya tempatnya antara Google Meet antara Google Meet dan video pembelajaran itu di change ya tempatnya. Kemudian pertemuan 1 digandengke dengan forum diskusi pertemuan 1. Kemudian nanti di tahapan-tahapan pembelajarannya saudara bisa lebih menjelaskan secara detail gitu. Baik, sudah bagus. Kemudian dilanjutkan di pertemuan 2. Untuk pertemuan 2 juga sama, Ibu, sistemnya. Mungkin kita ke pertemuan 4. Karena pertemuan 2 dan 3 itu sama dengan pertemuan 1. Nah, ini kan tidak ada perintahnya forum diskusi, terus piye, yang didiskusikan apa, enggak ada toh? Iya, nggih. Kurang Kurang deskripsinya, Ibu. Iya, betul. Terus lanjut. Gimana yang akan pertemuan 4 ini beda. Untuk pertemuan 4 ini isinya adalah penugasan. Nah, tahap pertama itu kita mengadakan pertemuan meet melalui Jimit dulu untuk kita menyampaikan secara sinkronus apa yang harus dilakukan nantinya. Nah, setelah itu, setelah pertemuan dengan Google Meet, itu ada penugasan evaluasi bab 1 sampai bab 3 yang telah disampaikan. Nah, nanti itu sistemnya, soalnya itu disampaikan melalui file. Kemudian siswa mengirimkan jawabannya itu juga melalui file. Nah, nanti setelah penugasan yang evaluasi ini sudah selesai, itu langkah selanjutnya yaitu review materi sedikit mengenai permasalahan yang ada di spreadsheet. Jadi ada forum diskusinya juga, begitu Ibu. Ini problem in spreadsheet ini untuk apa? Untuk diskusi. Iya. Nanti yang mau diskusi. Tidak ada perintahnya toh? Perintahnya ada di teknis pelaksanaan evaluasi bab 3, bab 1 sampai bab 3. Yang nomor 4. Setelah saudara menyelesaikan ini, silakan saudara memberikan pendapat di forum diskusi. Jangan lupa berdoa. Terus problem and spreadsheet. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal tersebut? Apa yang saudara akan lakukan mengatasi masalah tersebut? Itu didiskusikan di problem in spreadsheet. Iya, Ibu. Gitu ya. Baik.
Ya, tapi sekali lagi tadi di atas saudara belum menjelaskan tahapannya ya Mbak ya. Oke? Iya, Ibu. Iya. Nah, di situ itu belum ada kegiatannya supaya siswanya tahu harus ngapain. Ya, itu Mbak Dela. Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini kok sidik pertemuanmu berapa juga? 8. 8, Ini Ibu. pertemuan. Ini pertemuan 7 ki ya ora apa-apa nih, pertemuan 8 ya piye. Diperbaiki nggih. Iya, Ibu. Ya. Baik. Sampun ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Mas Dito. Mas Dito yang Edmodo nggih. Ini dua sudah sepada. Ya, Mas Dito yang Edmodo. Saya izin share screen. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, dari kelompok selanjutnya, akan mempresentasikan mengenai Edmodo. Sebenarnya kami sendiri ini lebih fokus pada SPADA, karena di Edmodo sendiri juga memang tidak fitur-fiturnya memang ada, cuman lebih detail di SPADA, Jadi pertama kita akan masuk ke kelasnya terlebih dahulu. Kelemahannya di Edmodo ini memang tidak bisa ini, kalau di SPADA itu kan setiap anggota bisa dijadikan teachers ya, atau dijadikan meng-create kelasnya. Tapi untuk Edmodo ini hanya guru atau teacher yang bisa mengubahnya. Seperti itu. Ini tampilan awalnya di kelas perpajakan, Terus kemudian di sini ada co-teachers atau asisten dari teacher sendiri. Saya dibantu dengan teman saya, Mbak Fiska Patricia. Jadi ini untuk pembukaannya. Selamat datang para pembelajar muda Indonesia, bla bla bla. Seperti biasa, seperti ini. Dan menjelaskan bahwa kelas ini apa saja yang akan diulik ya, apa saja yang akan dipelajari. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini sudah ada link presensi dan link Meet ya, atau Zoom untuk setiap kali pertemuan. Itu. Kemudian untuk Edmodo sendiri ini tidak bisa urut ya. Kalau di SPADA itu kan urut ya, topik 1 di atas, topik 2 selanjutnya sampai topik berikutnya. Kalau di Edmodo ini sesuai dengan teacher itu ngepost di kelasnya itu, jadi memang sangat-sangat belum teratur ya daripada SPADA. Kemudian hampir mirip, kalau di Google Classroom itu kan hampir mirip seperti di SPADA ya, masih bisa berurutan. Kalau di sini ini lebih kayak seperti semacam dari bawah, Mas. Mulainya dari bawah. Iya. Jadi kelas kelompok topik 1 itu biasanya di yang paling bawah. Karena posnya kan paling duluan gitu maksudnya. Ini untuk bab 1-nya sendiri. Jadi tidak bisa seperti SPADA, jadi kalau di sini kita ngepost satu-satu ini materinya, kemudian kita ngepost satu lagi untuk kuisnya, terus nanti
selanjutnya untuk tugasnya kita buat sendiri lagi, terus kemudian lanjut lagi ke bab 2 dan seperti itu. Oke, terus ini teman-teman bentuk partisipasinya di mana? Bentuk partisipasinya di komen, like, dan pengumpulan tugas itu. Di sini sudah ada misalkan kuis ini, kita bisa melihat di sini ada 6 submission ya. Di sini dari overview ini kita bisa melihat, oke, di sini dijawab 6 orang dengan poin seperti ini sudah terlihat. Student yang menjawab adalah seperti ini, menyerahkan di tanggal sekian, jam sekian, seperti itu. Ya. Anggotamu berapa, Mas Dito? Anggotanya ini, karena di kelas ini, di Edmodo ini kadang double-double, Bu. Maksudnya gitu? Misalnya satu orang masuk gitu, nanti jadi 2 seperti itu, Ibu. Oh, Bisa, gitu. ya misalnya ini ada Mbak Diva Ayu, terus di sini juga ada Mbak Diva Ayu lagi. Jadi 2. Di sini 8 termasuk saya, Ibu. Jadi anggotanya 8 orang. 7. Ya, ya. Plus 1 Pak Iwan. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian selanjutnya di sini juga ada small group seperti kelompok untuk berdiskusi. Misalkan kelompok 1 di sini belum ada posnya, karena memang lebih fokus di SPADA kami. Terus membersnya ini ada 8 orang di sini untuk berdiskusi di kelompok 1, nanti di kelompok 2 seperti semacam breakout room di dalam Edmodo sendiri. Di kelompok 2 ini sudah ada misalkan pelajari dengan solusi materi yang sudah diberikan, pertanyaan materi dan segala macam di sini. Terus kemudian juga ada polling diskusi, tapi tidak sedetail di SPADA. Di sini cuman hanya misalkan uraikan saja seberapa penting pajak untuk pembangunan negara. Oh, sangat penting. Jadi lebih seperti kayak Google Form gitu, tinggal dipencet. Sangat penting, tidak begitu deh. Misalkan kita klik sangat penting, submit vote. Nah, di sini nanti sudah terlihat 3 orang vote 100%, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, Ibu. Ya, ya. Jadi di semua materi hampir sama, gitu. Ya. Baik. Ini sudah bagus untuk gurunya, untuk pengembangnya. Cuma ini partisipasi peserta didiknya masih belum ada ya. Jadi nanti untuk diskusinya bisa lebih dikembangkan, Mas Dito, supaya partisipasi temannya juga terlihat gitu. Ada pertanyaan dari kelompok 4? Ya, jika tidak ada ditutup, Mas Dito. Terima kasih atas kerja kerasnya ya. Kelompok 4 luar biasa. Dilanjutkan, silahkan. Baik, terima kasih. Silahkan selanjutnya. Silahkan kelompok 1 sudah 3. Monggo kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan. Mbak Cindy dulu atau Mbak Atika dulu, silakan. Baik Ibu, saya izin presentasikan untuk hasil saya dan teman-teman saya. Silakan.
Tapi untuk platform yang mau dipresentasikan itu Spada, Ibu. Oh, tidak Edmodo-nya? Untuk Edmodo-nya itu sederhana banget, Ibu. Jadi waktu itu kan untuk penjelasan yang lebih detail itu kan di Spada, kemudian untuk tugas-tugas per topik juga kan diserahkan ke teman-teman. Jadi kita lebih fokus ke Spada gitu, Ibu. Oh gitu, ya sudah. Tapi nanti Mbak Cindy yang di Edmodo, nggih. Ya, Ibu. Ya, Ibu silakan izin Mbak Atika. share screen untuk Amanda Bella. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pengelolaan kelas digital, dan di sini untuk mata kuliah yang kita buat di Spada itu ada akuntansi biaya untuk kelas 20A. Untuk saya sendiri berperan sebagai teacher, dan untuk teman-teman saya ada Afifa, Antonia, Amanda Bella, Anissa Ika, Alicia, Gameli, dan Himatul itu sebagai student, tapi di sini juga untuk teacher di masing-masing topik. Bisa di next. Untuk greeting yang pertama, di general itu kita masukkan ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan ada RPS dari akuntansi biaya sendiri. Ini bisa diunduh oleh masing-masing mahasiswa untuk melihat apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Kemudian untuk topik 1 itu ada konsep dasar akuntansi biaya. Nah, di sini ada materinya berupa PDF atau PPT. Kemudian teman-teman mahasiswa bisa mengunduh materi tersebut. Setelah itu ada link pertemuan juga untuk Google Meet, dan ada latihan dari konsep akuntansi biaya. Bisa diklik untuk latihannya, Kia. Untuk latihannya kita buat seperti matching point gitu, Ibu. Jadi seperti ini. Nah, misalkan ada nilai bahan baku berkurang 200.000 karena dimakan tikus. Itu teman-teman bisa memilih apakah ini termasuk beban, kerugian, pendapatan, ataupun biaya. Nah, itu nanti dipilih, kemudian setelah itu misalkan sudah selesai bisa di submit, itu nanti akan muncul nilainya langsung. Ya, bisa dilanjut. Cek, Mbak, ulangi yang atas, Mbak. Atas. Depan. Naik lagi. Yang awal sekali. Nggih. Ya, terus. Kok 20 A apa, Mbak? Itu maksudnya angkatan 2020 kelas A, Ibu. Wah. Ya, terus. Coba, aku sih. Naik. Lagi. CPM. Ini CPMK ini ambilnya dari RPS-nya Bu Susi? Iya, Ibu, dari RPS. Terus? Stop sampai sini. Dari yang ini saya mempersilahkan saudara untuk melakukan self evaluation ya. Di topik 1 ini kira-kira apa yang harus saudara perbaiki, Mbak Atika dan teman-teman kelompok 3. Jadi kan saya sudah banyak memberikan review ke kelompoknya Mas Aan, kelompoknya Mas Dito, dan kelompoknya Mbak Dela. Nah, dari yang saya informasikan kepada 3 kelompok tadi, di kelompokmu ini kira-kira saudara merefleksikan diri
kekurangan saya di mana gitu? Monggo. Kalau menurut saya sendiri itu bisa ditambahi tujuan pembelajaran Ibu. Ya, tapi sebelumnya itu sudah ditulis di atas di CPMK, jadi belum ditambahkan di per topik. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan untuk per topik, Bu. Selain itu? Selain itu apa, Mbak? Apalagi ya timnya Atika. Kira-kira saudara kurang akan lebih baik jika nambahkan di mana? Nambahi apa? Izin masuk, Bu. Monggo. Mungkin itu ya, Bu, untuk tanya jawab, terus di latihan konsep dasar itu bisa dijelasin untuk sistemnya gimana gitu buat mahasiswa biar lebih jelas gitu, Bu. Di mana, Mbak? Ditambah kayak sesi tanya jawab terkait materinya gitu, Bu. Dan Tanya jawab. Oh ya, tambah tanya jawabnya, kemudian apanya? Yang penting apanya? Mungkin diberikan deskripsi untuk tugasnya ini, Bu. Jadi langkah pembelajarannya apa? Siswa harus ngapain itu dijelaskan, gitu. Bisa dipahami? Jadi di konsep di topik 1 konsep dasar akuntansi, coba saudara klik diedit, Mbak. Konsep dasar akuntansi, tulisan konsep dasar akuntansi. Yes, itu diedit. Nah, di situ di bawah kolom bawah itu, kotak bawah itu turun. Nah, itu kan bisa dituliskan di situ. Atau kalau di situ tidak muncul di layar, saudara bisa menambahkan layar sendiri supaya ada apa ya? Ada penjelasan bahwa siswa ini pertama harus membaca dulu, kedua harus akan berdiskusi, ketiga harus apa begitu supaya siswanya ada kesamaan pemahaman. Oh, untuk kegiatan ini saya akan melakukan apa-apa gitu. Karena gurunya kan banyak di sini. Pengembangnya maksud saya. Baik, Bu. Itu nggih Mbak Atika nggih. Baik, Bu, untuk diperbaiki nanti. Nggih, matur nuwun, silakan dilanjutkan. Baik, kemudian untuk di topik 2, kita ada prosedur dan aliran biaya pada akuntansi biaya, ada materi, kemudian ada latihan juga. Untuk latihannya itu berupa soal dan dikerjakan dalam bentuk Excel. Kemudian selanjutnya untuk di topik 2 juga ada video pembelajaran untuk penjelasan aliran biaya dan jurnal yang diperlukan. Ini nantinya merujuk ke video pembelajaran yang sudah dibuat oleh dosen. Seperti itu. Ini videonya saudara ngunduh dari YouTube? Iya, Bu. Itu nanti dimasukkan ke daftar referensi nggih? Nggih, Bu. Ya. Supaya saudara terbebas dari plagiasi. Nggih, Bu. Kemudian ada link pertemuan juga untuk topik 2. Ini hampir sama seperti topik 1. Untuk topik 3 juga sepertinya masih sama, ada materi, kemudian link Google Meet, dan ada kuis harga pokok pesanan. Oh gitu. Ini tidak ada diskusi nggih? Untuk diskusinya ada di topik 8, Ibu. Jadi kita untuk diskusi di Spada itu tidak selalu ada di setiap topik, Bu. Karena sudah ada kelas di Google Meet itu kan ada sesi tanya jawab juga di akhir pertemuan. Kemudian juga di setiap topik itu sudah ada tugas. Jadi kalau misalkan ada diskusi itu di setiap topik itu terlalu memberatkan, Ibu. Jadi diadakan di kelas di Google Meet di akhir di pertemuan pas yang mau diakhiri, Bu. Jadi saudara merancang untuk pencapaian soft skill-nya caranya bagaimana? Untuk diskusi kerja kelompoknya itu di mana?
Tidak ada. Untuk kerja kelompok ada di topik 8, Ibu. Bisa di Oh scroll, gitu. Ci. Jadi satu materi satu kegiatan ini satu kegiatan diskusi, nggih. Nggih, Bu, ada tugas kelompok untuk di topik 8 dan forum diskusi juga. Oh ya. Nggih. Baik, ya. Kemudian untuk topik keempat juga masih sama, ada materi, ada tugas, dan ada link Tugas perkuliahan. ini personal, individu. Per topik per individu, Ibu. Oh gitu. Ya, terus. Semua sama ya? Nggih, sama Ibu. Ya, terima kasih. Jadi di kelasnya Mbak siapa itu? Kelasnya Mbak Atika, di sini beliau pada ini fungsinya hanya apa ya? Sebagai sebagai tempat untuk menuangkan apa jenenge? Materi ya, materi dan tugas. Jadi tidak banyak kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sini. Ya karena banyak yang dilakukannya dengan tatap muka, dengan tatap maya ya Mbak Atika nggih. Jadi belum banyak memfasilitasi untuk diskusi dan seterusnya. Ya tidak apa kalau memang gurunya merancangnya seperti itu. Ya, kemudian soal yang kamu buat bentuknya seperti apa? Baik, Bu, Kalau untuk tadi pas soalnya Mas Dito sudah ada bentuk-bentuk. Kalau kelasmu soalnya seperti apa? Untuk di topik 1 tadi sudah ditampilkan Ibu berupa matching. Kemudian untuk di topik 2 itu berupa kasus. Jadi nanti ada kasus latihan soal seperti itu, kemudian dikumpulkan dalam bentuk Excel. Kemudian untuk terus yang lainnya, untuk yang ketiga ini ada kuis Ibu, kuis harga pokok pesanan itu merujuk ke Google Form. Jadi bisa diisi dengan esai, berupa esai maksud saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Atika. Sudah variasi ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 dan teman-teman yang lain? Ayo yang lain bangun. Anggotamu siapa saja Mbak Tika? Ada saya sendiri, Atika Lestari, kemudian Afifah, Antonia, Amanda Bella, Anissa Ika, Alicia Saisarias, Gameli Alfius, dan Mbak Hima. Mbak Hima, ada sesuatu yang mau disampaikan? Izin bertanya Ibu, berarti nanti setiap topik itu harus ada diskusi atau bagian untuk tanya jawab biar ada komunikasi langsung sama siswanya gitu ya Bu? Enggak, tidak harus. Tidak harus. Ini tergantung dari seninya mengajar masing-masing guru ya. Kalau di kelasmu ini kan hampir semuanya pakai Google Meet gitu. Hampir semuanya pakai Google Meet. Saudara sebenarnya bebas, tidak harus semuanya pakai Google Meet, itu kan tidak harus. Seperti kelasnya siapa ya mau spreadsheet. Nah, itu kan tidak semuanya pakai Google Meet. Tapi monggo saja. Desainnya mau seperti apa, monggo saja. Gitu ya, Mbak. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kamu kalau tidak ditunjuk gitu kok tidak bersuara apa? Amanda Bella, ayo udah bangun. Saya mau tanya Bu, berarti untuk tanya toh. Ya, silakan.
untuk poin penting yang harus ditambahkan itu di setiap topik itu harus ada tujuan dan langkah pembelajaran gitu ya, Bu? Iya, kalau beda-beda. Kalau langkah pembelajarannya beda-beda. Ya, maksudnya di kegiatan yang tahap topik 1, kegiatannya merujuk kemana, apa, topik 2 kegiatannya apa, beda, itu kamu menjelaskan. Tapi kalau kegiatannya sama, mulai topik 1 sampai dengan topik terakhir, ya kamu menjelaskannya di depan saja, gitu. Oh baik Ibu, terima kasih. Ye. Kamu dapat mengembangkan di mana ini? Di topik 2 Ibu. Oh, topik 2. Apa yang sudah kamu lakukan? Itu Bu, upload materi, terus ada link pertemuan juga, terus ada video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, terus sama untuk latihannya itu tadi yang untuk soalnya saya upload menggunakan Word, terus nanti untuk pengumpulannya dalam bentuk Excel gitu Bu, sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tulis di situ Bu. Ya, kemudian kamu memfasilitasi siswa dengan materinya apa saja, Mbak? Materi itu Bu, prosedur dan aliran biaya gitu. Ya, materinya jenis apa? Bentuk materinya apa saja? Terkait seperti jurnal gitu Bu, sama bentuknya apa saja? Maksudnya bagaimana gitu? Kamu mungkin akan menjelaskan tentang prosedur dan aliran biaya pada akuntansi biaya gitu. Kemudian akan memberikan materi. Nah, materi ini saudara berikan dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk PDF sama video, Bu. Oh, kenapa dipisahkan? Oh, begini, Bu. Ini kan ada link pertemuan Google Meet ya, Bu. Nah, itu nanti di Google Meet itu penyampaian materi oleh dosen menggunakan PDF materi itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu ada tambahan video pembelajaran terkait aliran biaya dan jurnalnya. Karena mungkin dari pengalaman yang semester lalu itu, dari yang saya lihat ya Bu, teman-teman itu ternyata masih ada yang bingung juga terkait aliran biaya gitu. Makanya ini saya tambahkan untuk video pembelajaran lainnya yang saya ambil di YouTube gitu Bu, untuk mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan latihan yang udah saya berikan gitu. Ya, nah pertanyaan saya, kenapa mesti diberi jeda latihan prosedur dan aliran biaya itu? Kalau misalnya kan kamu mau latihan itu harusnya sudah memahami dulu materinya, Mbak. Kemudian tadi ketika saudara, kalau PDF saja kurang, sehingga banyak teman-teman yang harus menambahkan dengan video gitu ya. Nah, kenapa tidak videonya diberikan lebih awal? Jadi materi PDF, kemudian video, baru latihan dan prosedur. Latihan, prosedur, dan aliran biaya. Baik Bu, setelah ini akan saya revisi. Loh, saya tanya kok, kamu maksudnya pripun? Bantu izin menjawab Ibu, itu sebenarnya bukan jeda, tapi mungkin penempatannya saja yang belum urut Bu. Jadi nanti akan kami perbaiki agar supaya urut, jadi tidak menimbulkan salah persepsi terhadap yang diupload. Jadi gitu jadi tidak kalau materi ya semua materi diupload dulu, diunggah dulu. Toh kamu bisa mengunggah itu dalam satu folder, bisa kan? Tidak harus per file, tapi dalam satu folder. Jadi materi gitu. Kemudian di dalamnya ada PDF, ada buku, ada banyak, bisa kamu unggah di situ. Gitu ya. Baik Ibu, setelah ini akan kami perbaiki. Baik. Sudah cukup ya untuk kelompok 3, kemudian terakhir kelompok 1, kelompok 2, monggo. Baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 dengan saya yang mewakili presentasi bernama Cindy Yuniarti dengan anggota saya Amalia Firdausa.
Anissa Eka Safitri, Anika Kartika Dewi, Devani, Denia, Diah, dan Febriana, Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk di kelas Edmodo. Nah, di pertemuan ini dari kelompok kami mengambil mata kuliah akuntansi. Terus untuk pertemuan pertama, ini seperti biasa kayak pertemuan perkenalan gitu loh, Bu. Kayak pengunggahan silabus kayak gitu. Nah, jadi dari guru kami telah mengunggah silabus, kemudian untuk mengunggah silabus untuk dipahami peserta didiknya, kemudian dari peserta didik menanggapi dari apa yang telah diunggah oleh gurunya melalui menu Terus komentar. tanggapannya apa? Kayak apa? Kayak itu pasti gunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu, Bu, apa menanggapi misal kayak terima kasih nanti akan dipahami kayak gitu. Terus untuk susah ya ternyata menghilangkan kayak itu. Ayo latihan menghilangkan kayak. Iya, Bu. Ya. Maaf. Terus untuk pertemuan selanjutnya, itu mengunggah materi tentang akuntansi dasar. Nah, untuk pertemuan ini sudah dikasih penjelasan oleh guru bahwa teman-teman disuruh memahami materi tersebut. Kemudian ada interaksi tanya jawab dari peserta didik seperti yang dilakukan oleh peserta didik oleh Devani bertanya. Kemudian dari teman-teman juga menanggapi pertanyaan dari Devani dan seorang guru meluruskan kayak gitu, Bu. Meluruskan apa yang telah dijawab oleh peserta didik tersebut. Ini gurunya siapa? Yang jadi guru siapa? Yang jadi guru Denia, Ibu. Oh, Denia. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, di sini ada kuis yang dilakukan dalam waktu 60 menit. Kuis tersebut berisi latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap topik yang telah diberikan pada minggu ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, akan mempelajari tentang materi baru mengenai profesi akuntansi. Dan guru mengupload PPT profesi akuntansi untuk dipelajari semua peserta didik. Kemudian nanti di tengah-tengah atau di akhir pertemuan akan ada tugas yang berupa pembuatan mind map kayak gitu, Bu. Jadi nanti di dalam kelas tersebut juga ada interaksi juga dari peserta didik. Mungkin itu dulu, Bu, untuk penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Paling atas, Mbak. Tampilan awalmu seperti apa? Itu bisa diperbaiki enggak? Oh, ini tampilan awalnya. Oh, tampilan awalmu ini? Enggak, Ibu. Oh, gitu. Paling atas lagi, Mbak. Ya, mungkin ini masih belum seperti tadi, banyak teman yang lebih konsentrasi ke Spada ya. Jadi untuk kelas Edmodo-nya kurang di-create dengan bagus. Gitu nggih. Jadi silakan teman-teman, semua sudah beride bagus. Silakan teman-teman untuk meng-create ini dengan lebih baik ya. Seperti tadi misalnya, coba Mbak ke pembelajaran pertama, Mbak. Naik lagi, naik terus. Terus. Ya, itu jadi sambung. Ya, jadi saudara bisa meng-create-nya itu lebih rapi gitu ya. Kalau ini
kalau beberapa edmodo yang ditampilkan ini belum rapi gitu ya, belum serapi ketika saudara menyusun SPADA. Jadi monggo, saya yakin SPADA-nya sudah baik semuanya, hanya beberapa poin yang kurang dikembangkan. Tapi kalau untuk edmodonya masih perlu pengembangan lebih lanjut. Itu nggih, Mbak nggih. Sekaligus tadi untuk tujuan pembelajarannya, kemudian untuk tahapan kegiatan kalau di Edmodo ini kan hanya unggah materi, kemudian saudara diskusi di situ, itu saja. Tidak bisa memberikan link Gmeet atau link apa gitu. Jadi monggo saudara, karena fasilitasnya itu sangat terbatas, maka saudara bisa mengoptimalkan untuk kegiatan diskusinya, diskusi dan penugasan. Gitu nggih, Mbak Cindy nggih. Nggih, Ibu. Ya. Ada pertanyaan kelompok 2 sebelum saya akhiri?